Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik B, dimanapun saat ini Anda berada, saat ini sedang dalam suasana Ramadan. Hari ini Ramadan yang ke-21 bagi sebagian muslim, dan bagi yang lain ada juga yang hari ini Ramadan yang ke-22. Apapun, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, wabil khusus dalam 10 hari yang terakhir. Semoga di 10 hari terakhir ini kita semakin dekat dengan masjid, hati kita semakin terpaut dengan sujud, kesadaran kita semakin selalu terhubung, terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Hari ini kita lanjutkan kajian kuliah titik B yang ke-7. Temanya masih berkaitan dengan titik B dari Nabi hingga Ibnu Arabi. Pada pertemuan sebelumnya, pada kuliah sebelumnya, kita telah membahas berkaitan evolusi, evolusi titik B. Ya, sebenarnya ini bukan proses yang dialami secara faktual ketika saya merumuskan titik B, tapi itu cara yang mungkin lebih mudah untuk memahami gagasan inti dari titik B, terutama terkait dalam integrasi keilmuan, integrasi sains. Kita mulai yang kemarin dari model Gus Pur, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. 1, 2, 3. Model dari Gus Pur atau AAS. Kemudian kita kemarin dari sini yang menjadi pertanyaan di fisika modern itu adalah berkaitan dengan peran kesadaran. Jadi di fisika yang merupakan sains yang paling dipercaya, itu mulai memasukkan kembali peran kesadaran manusia dalam eksperimen. Jadi kesadaran manusia itu menentukan realitas apa yang kita kehendaki. Jadi di model berikutnya kita mempertukarkan antara alam dan manusia menjadi manusia dan alam. Jadi itu urutannya adalah Tuhan, manusia, dan alam. Di sini kita menyadari bahwa sains itu bagaimanapun adalah produk manusia. Pertama itu. Yang kedua bahwa itu yang kedua. Yang pertama itu bahwa jagat raya atau fenomena alam, alam semesta yang kita sadari hanyalah fenomena alam yang masuk ke dalam kesadaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fisika atau ilmu apapun yang
merupakan produk manusia adalah produk manusia. Jadi di sini manusia itu berperan sentral. Makanya di sini urutannya adalah Tuhan, manusia, dan alam. Ini kalau kemudian di sini alam dominan ini ya juga wajar karena latar belakang Gus Pur sebagai seorang fisikawan yang tentu menekuni tentang fenomena alam. Dan ini kita anggap sebagai model dari rektor ITB. Jadi rektor ITB sewaktu memberi endorsement pada titik B. Kemudian evaluasi berikutnya, kita mempertanyakan ketika kita model seperti ini, model ini kita akan berfokusnya pada wujud. Jadi wujud itu ada yang mungkinul wujud, ada yang wajibul wujud. Jadi di sini ada yang mungkin, ada yang wajib, ya, sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan model ini, kita pertanyaannya adalah peran Al-Quran di mana? Di mana kita menempatkan Al-Quran? Maka kemudian kita perlu perbaikan model dari sini. Tuhan kita ganti di sini adalah sebagai Quran. Jadi Quran, manusia, dan alam. Jadi Quran di sini kita gunakan makna yang luas. Jadi Quran adalah firman Allah, suara Tuhan. Di sini urutannya menjadi Quran, manusia, dan alam. Jadi kita di sini perbedaan fokusnya tuh di sini. Bermasalah di model ini adalah ada model segitiga, model trilogi. Model trilogi kita mengandaikan di sini ada 3 titik. Titik I, titik M, titik A. 3 titik yang setara. 3 titik yang setara. Ini kalau ada 3 titik, bagaimana tauhid membaca ini? Kok ada 3 titik? Maka kemudian perbaikan model berikutnya adalah yang kita gunakan di titik B ini adalah suara Tuhan ini yang paling dalam, yang lebih tahu diri kita daripada kita, kemudian manusia, kemudian alam semesta. Ini model titik B yang jadi. Ini ketika kita fokus di sini pada ayat. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, jadi kita telah membahas yang kemarin adalah hal ini, inti dari bahasan yang kemarin. Pertanyaannya, apa dasar dari model ini? Jadi model titik B itu menggambarkan bahwa al-ilmu nuqtoh, ilmu adalah dalam satu titik tunggal. Jadi al-ilmu nuqtoh, ilmu adalah titik tunggal. Kasarohal jahilun, tapi kemudian menjadi banyak karena dicerai-beraikan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Jadi ilmu itu titik tunggal, nuktoh. Ini kalam yang dinisbatkan berasal dari Sayyidina Ali karomau wajhah. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini model yang digunakan titik B. Jadi kita bisa lihat di sini model ini
secara akliah seperti ini. Dan yang sudah kita sampaikan bahwa kesatuan ayat ini secara lugas juga sebenarnya sudah secara lugas disampaikan di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi di sini afaq manusia dan barulah annahul haq ya. Jadi di sini annahul haq. Ini afaq fil afaqi, di sini fi anfusihim, di sini annahul haq. Jadi kita bisa menganggap ini adalah pendekatan ayat dari luar ke dalam. Pendekatan dari luar ke dalam ini kalau kita telusuri ini berkaitan dengan pendekatan yang disampaikan kepada orang kafir. Ini bisa diperiksa di ayat sebelumnya. Qul ara'aitum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi man adallu imman huwa fi shiqaqin ba'id. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kita kemudian ingin melihat urutan dari dalam keluar, inner out, kita bisa lihat di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an, di sini Al-Qur'an. Khalaqal insan allamahul bayan. Khalaqal insan allamahul bayan. Di sini menciptakan manusia, dan keunggulan manusia yang paling utama adalah kemampuan dalam berbahasa. Allamahul bayan, al-insan di al-bayan. Kemudian berikutnya asyamsu wasyajaru yasjudan. Asyamsu wasyajaru bihusban wa najmu asyamsu wal qamaru bihusban wa najmu wasyajaru yasjudan. Nah, ini berkaitan dengan alam semesta. Baik yang ada di langit, asyamsu wal qamar di langit, kemudian maupun ada yang di bumi. Wan najmu wasyajaru yasjud, wan najmu wasyajaru yasjudan. Sini ada kata najmu. Jadi najmu itu ada yang menafsirkan sebagai bintang, tapi kebanyakan tafsir menafsirkannya sebagai an-najmu ini adalah pohon atau tumbuhan yang belum memiliki batang. Jadi wan najmu wasyajaru yasjudan, dan najmu pohon yang belum memiliki batang, wasyajaru pohon yang sudah memiliki batang, yasjudan bersujud. Ini kalau kita urutannya dari luar, dari dalam keluar. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini model titik Ba. Pertanyaan berikutnya yang mungkin kita bisa tanyakan ya adalah dalil naklinya bagaimana ya. Jadi kalau yang tadi kan kesannya bahwa penerapan tauhid tadi lebih cenderung ke akliyah ya. Tadi kita bahasannya lebih ke akliyah ya. Jadi walaupun ada unsur akliyahnya, tadi ada kesan akliyahnya. Jadi perkembangan model tauhid sebagai fondasi integrasi keilmuan yang tadi itu sifatnya akliyah. Jadi model tauhid ya. Di Al-Quran sendiri bagaimana? Secara nakliyahnya bagaimana? Secara nakliyahnya itu bahwa tauhid itu sebagai titik tunggal itu dalam Al-Quran itu bagaimana?
kita bisa mendapatkan bahwa ilmu itu titik, al ilmu nuqtatun, kita bisa menemukan dasarnya, bisa menemukan dalilnya, menemukan pijakannya yang kokoh di dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 24, 25, surat Ibrahim ya, surat ke-14. Bagaimana model dari tauhid. Alam taro kaifa daraba wa masalang kalimatang thayyib batang kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ini banyak bacaan ikhfa ya, ikhfa hakiki. Alam taro kaifa daraba wa masalan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan, membuat model, kalau dalam bahasa ilmiahnya membuat model tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah tentu saja adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun. Jadi di akar-akarnya di sini itu asluha sabitun. Di sini asluha sabitun. Fondasinya kokoh. Asluha sabitun. Wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya ini menjulang ke langit. Ya, ini wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha. Dan berbuah ya, pohon yang bagus ini berbuah setiap musim. Jadi kita lihat di sini berbuah setiap musim. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha. Biidzni rabbiha. Ya, bisa dicek ya. Wayat ribu wahul amsala innasi la'allahum yatadzakkarun. Dan demikianlah Allah membuat model, membuat perumpamaan bagi manusia agar manusia itu berzikir dan berpikir, dan agar manusia itu menjadikannya sebagai paradigma, menjadi sebagai pola pikir setiap saat. Jadi kita bukan hanya sekedar mengingat, tapi terus mengingat. Nah, mengingat dan terus mengingat, berarti kalau setiap ingatan yang kita pelihara itu pasti akan tumbuh. Sahabat Titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini model yang luar biasa. Jadi kalau di sekolah, kita sering terkagum-kagum itu dengan model atom. Jadi model atom di intinya ada proton, ada neutron, kemudian ada di kulit-kulitnya ada elektron, ya, seperti ini model atom ya. Ini hanyalah model. Ini model ya, model itu ya perumpamaan. Masalun. Alam taro kaifa darabau masalan. Nah, jadi model sama aja dengan permisalan, perumpamaan, masalun.
Apa gunanya model? Apa gunanya teori di sini? Di teori ini tentu bergunanya adalah untuk supaya berguna, supaya ada manfaat. Apakah atom itu seperti ini, seperti bola, kemudian ada elektrolit seperti itu? Ya, kita tidak tahu. Tapi ya, yang namanya model itu yang penting adalah manfaatnya. Kita sudah bahas di pertemuan kemarin, jadi yang penting di model itu adalah kemanfaatannya. Kita nggak peduli di sini sebenarnya P maka Q kemarin kan. Yang penting adalah Q-nya benar, pemanfaatannya benar, konklusinya benar. Jadi di sini hipotesisnya, ini konklusinya. Yang penting simpulannya benar, prediksinya benar. Itu di model. Jadi model atom itu selalu digunakan itu bukan karena benar sebenarnya, tapi karena bermanfaat, karena prediksinya tepat sehingga bisa digunakan untuk merancang percobaan, merancang suatu tindakan. Jadi bukan masalah benar atau tidak, ini diragukan ya. Jadi nggak ada yang kemudian mengatakan model atom itu sebagai kebenaran, sebagai realitas. Tapi adalah pemanfaatannya. Jadi model ya sekali lagi ini yang sudah kita bahas kemarin berkaitan dengan teori seorang anak yang usianya hampir 5 tahun, bahwa mengapa kalau lampu hijau orang itu jalan, lampu merah menyala hijau itu kendaraan pada jalan, tapi ketika merah itu kemudian berhenti. Nah, ini yang namanya Atia, anak yang usianya hampir 5 tahun, ya kalau Ramadan ini sudah 5 tahun, mengatakan karena orang-orang itu suka warna merah, bukan suka warna hijau. Ya, itu suatu teori seperti itu. Dan itu tepat untuk memprediksi bagaimana perilaku orang di sekitar lampu merah. Atau teorinya Abim ya. Teorinya Abim waktu usia juga hampir 5 tahun, ini punya teori ya. Teori ini mengapa ketika ada kereta api, ini Abim umurnya mau berapa, Bim? 11 tahun ya, Bim ya. Dulu ketika 5 tahun, mengapa kalau ada kereta api, orang-orang itu pada berhenti, kendaraan pada berhenti. Nah, itu ternyata pada berhenti itu mereka karena orang-orang itu menurut teorinya Abim itu karena mereka suka menonton kereta yang lewat. Makanya kalau ada kereta lewat, Abim merasa bersaing dengan pengendara kendaraan yang lain ya, supaya bergegas untuk menonton kereta api. Yaitu teori itu sebenarnya seperti itu. Hanya berkaitan dengan prediksinya tepat. Tentu prediksinya tepat itu hanya di wilayahnya, berkaitan dengan kereta api. Jadi di tempat lain mungkin bisa ya keliru, bisa jadi keliru. Jadi yang namanya teori manusia itu adalah cocokologi. Jadi sains bagaimanapun adalah cocokologi. Jadi yang namanya sains itu dia hanya cocok di mana ia cocok. Cocok di wilayah ketika dia cocok. Dan sains itu tidak cocok di wilayah yang suatu teori dalam sains ya. Teori dalam sains atau tidak cocok ketika di wilayah yang ia tidak cocok. Makanya sains itu sebenarnya cocokologi. Maksudnya terapannya itu terbatas. Terapannya hanya di wilayah di mana dia cocok. Terapannya terbatas. Bagaimana dengan tauhid? Tauhid itu beda dengan model atom. Beda dengan teorinya Atiyah tentang lampu merah, lampu lalu lintas. Beda dengan teorinya Abim tentang kereta api yang melintas di jalan raya. Teori-teori tadi yang teori ilmiah oleh ilmuwan manapun, termasuk juga teorinya tidak beda dengan teorinya Atiyah dan Abim, itu hanya cocokologi. Beda dengan tauhid. Kalau tauhid
itu P maka Q itu selalu benar. Asluha sabitun. Kalau kita anggap ini P-nya itu benar. Tauhid itu selalu benar. Bagaimana kalau tauhid tidak benar? Ya kita harus kembali ke dasarnya bahwa tauhid itu selalu benar. Karena yang namanya benar itu apa sih? Yang namanya benar itu konsisten. Konsisten. Jadi tauhid itu selalu benar. Tauhid itu tidak mungkin kontradiksi ya, karena tauhid itu ya itu nama lain dari non kontradiksi. Tauhid itu pasti benar. Selalu benar. Dan bukan hanya P-nya selalu benar, Q-nya juga di sini memberikan manfaat. Jadi bukan hanya di ini, Q-nya itu juga benar. Prediksinya benar. Ini prinsip tauhid. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu dicermati ya. Jadi tauhid itu selalu benar. Kita lihat di sini, ini saya perjelas berkaitan dengan pohon tadi ya, kita perjelas dengan pohon tadi. Ini di pohon di sini asluha sabitun. Di sini adalah berkaitan dengan asluha dengan fondasinya. Wafaruha yang ini adalah cabang-cabangnya. Di sini farun. Setelah cabangnya benar, pada cabangnya benar, dan juga bukan hanya sekedar benar, tapi kemudian di sini buahnya ada, dan bukan sekedar ada, tapi ada pada setiap musim, selalu ada. Di sini ada kulun ya. Di sini buahnya itu yang bisa kita makan itu selalu ada. Jadi unsur dari tauhid itu seperti ini. Mari kita perjelas ya kenapa kemudian kalau yang namanya ilmiah itu cocokologi. Ya karena yang namanya ilmiah kan kita mengambil bidang yang terbatas di dalam cabang tertentu. Misalkan di sini menggunakan prinsip tauhid bahwa di A sama dengan A. Kemudian di cabang yang lain di sini B sama dengan B. Kemudian di cabang ini C sama dengan C. Jadi cocok hanya di sini saja. A sama dengan A. Kalau ini teori yang cocok di sini, nggak cocok di sini. Jadi terapan tauhid di sini ini terapan tauhid, tapi ini terbatas karena dia masalah cabang farun. Jadi cocok di misalkan di matematika misalnya, matematika bidang datar tidak cocok dengan matematika bidang lengkung karena sudah beda lagi. Tapi di sini tetap ada terapannya terapan tauhid, kebenarannya tunggal. Ini cocok seperti ini. Nah, pertanyaannya tauhid itu bukan hanya pada setiap cabang ya, tapi ini satu keseluruhan tuh apa? Tauhid bagi secara keseluruhan. Ini kan tauhid bagi satu cabang A sama dengan A. Ini di cabang ilmu A. Di cabang ilmu B sama dengan B. Di cabang ilmu C sama dengan C. Jadi di ilmu A, misalkan matematika, ya matematika adalah detail operasional tauhid, A sama dengan A. Di fisika, ya fisika adalah detail operasional tauhid. Kemudian di ilmu yang lain, itu harusnya di ekonomi, harusnya detail operasional tauhid semuanya ini. Tapi terapannya itu terbatas. Ya bagaimana untuk bertauhid di dalam keseluruhannya, bahwa segalanya itu benar. Kita kan di sini ya, A sama dengan A, tapi kan di sini kita tahu A itu tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kita menyatukan
menerapkan tauhid bahwa kebenaran itu tunggal. Ini kan berarti ini kebenaran ada A, ada B, ada C. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini mungkin agak agak membingungkan. Nanti mudah-mudahan dengan contoh itu menjadi jelas. Kita lanjutkan di sini. Kita ambil contoh konkret ya. Di sini apakah kita misalkan di ini kita pakai segitiga ini, kita sering ini kan. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu mengatakan ini A, B, C. Nah, Pitagoras mengatakan bahwa panjang A ini, panjang A kuadrat ini, panjang A, ya kita pakai di sini. Panjang A itu, nah ini kita lihat ini. Kalau menurut Pitagoras ini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Pertanyaan yang kita lihat sejak awal di tauhid ini ya, ini apakah A kuadrat dengan B kuadrat plus C kuadrat itu sama? Ya itu beda. Dia samanya itu kesamaan apa? Kesamaannya adalah kesamaan luasnya. Atau di sini kalau A, B, C ini berarti kesamaan panjangnya. Jadi kalau kita masak panjang A dikuadratkan sama dengan panjang B dikuadratkan ditambah panjang C dikuadratkan. Apakah ini selalu berlaku? Apakah akan selalu benar seperti ini? Ya ini hanya berlaku ketika syarat ketentuan berlaku ini. Ini kalau kemudian kita sudutnya kita kecilin, ya sudutnya kita kecilin. Misalkan di sini kan kalau ini 3, ini 4, ini 5. Kalau kita kecilin di sini ini kan ini 4, 3, ini pasti ini kurang dari 5. Jadi ini tidak berlaku lagi. Ketika segitiganya bukan segitiga siku-siku. Jadi ini hanya terbatas ketika di segitiga siku-siku. Ketika kemudian diterapin ke semua segitiga termasuk segitiga lancip, segitiga tumpul, kita harus memperluas. Kita harus memperluas penerapan tauhidnya. Tauhidnya harus diperluas. Diperluas menjadi ini yang tadinya hanya Pitagoras, hanya berlaku di sini. Ketika kemudian kita harus diperluas. Ini diperluas namanya aturan kosinus. Jadi penerapan tauhid yang lebih luas lagi. Aturan kosinus itu penerapan tauhid yang lebih luas lagi. Bagaimana di tempat yang lain? Apakah ini benar di tempat yang lain? Nah, sekali lagi ini aturan sinus, aturan Pitagoras kosinus ini berlaku ketika bidangnya bidang datar. Jadi bidangnya bidang datar. Bagaimana kalau bidangnya bidang bola? Jadi kalau bola ini kan berarti permukaannya enggak datar. Permukaannya melengkung. Ya, aturan kosinus bagaimana? Ya tidak, aturan Pitagoras gimana? Ya tidak berlaku di sini. Tapi tauhidnya tetap berlaku. Kita perlu tauhid yang lebih luas lagi supaya bisa diterapkan di bidang lengkung dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan dengan ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang ranting-ranting ini adalah penerapan tauhid di tempat yang terbatas. Yang perlu kita sadari sebagai seorang muslim yang prinsip utamanya adalah tauhid, kita harus tahu kalau kemudian kok ada suatu pertentangan di ranting 1, di ranting A, ranting B, ranting C, ranting D, ini sebenarnya ilmu kita itu belum tuntas. Kita masih terbatas, masih cocokologi. Al ilmu nuktotun kasaruhal jahilun. Al ilmu nuktoh, ilmu adalah titik ya. Ilmu itu adalah satu biji. Satu biji yang kemudian tumbuh menjadi pohon. Jadi ini pohon itu sebagai satu kesatuan. Pohon ini sebagai satu kesatuan.
Kalau kemudian ada yang lepas, ini akan kering ya, dan mati dan akan jatuh. Ini akan membusuk. Jadi kalau ada cabang ilmu yang tidak terikat dalam satu kesatuan ilmu ini cabang ilmu yang akan membusuk. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini gambaran berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu adalah seumpama titik tunggal. Itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamu wajah al-ilmu nuqtoh. Atau kalau di dalam Al-Quran, permisalan kalimat thayyibah itu adalah satu pohon yang bagus. Satu pohon yang bagus, yang akarnya kokoh, masuk ke dalam bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit, dan bukan hanya itu, tapi juga berbuah sepanjang musim. Jadi buahnya bukan buah musiman. Jadi buahnya selalu ada, berarti seperti buah apa? Buah yang tidak tergantung musim. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini contoh kita memahami satu model. Memahami satu model. Ini yang sangat disayangkan, ini model ini itu kemudian hanya dibahas sekilas, tapi kemudian dilupakan. Padahal kita lihat di sini di bagian akhir surat Ibrahim ayat 25, wa yadribu wahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, agar kemudian agar manusia itu yatadzakkarun, selalu mengingat, selalu menjadikannya sebagai paradigma, sebagai pola pikirnya. Jadi kalau seorang kimiawan ini mau melihat reaksi kimia macam-macam, ya dia akan di otaknya itu sudah ada model atom. Jadi pola pikirnya, masalunnya, analogi yang masuk di pikirannya itu adalah model atom. Model atom mau menjelaskan kenapa emas itu warnanya kuning, beda dengan logam yang lain. Mengapa emas itu lunak? Mengapa kalau aluminium dimasukkan ke air aki itu bisa menghasilkan gas hidrogen, ya, gas yang ringan yang biasa digunakan untuk isi balon. Itu penjelasan apapun itu menggunakan model atom. Dan bagaimana dengan sebagai seorang manusia? Seorang manusia, apalagi terutama seorang Muslim, itu ketika memahami apapun, ini seharusnya di otaknya itu ada model atau masal perumpamaan kasyajarotin toyibatin, model pohon kasyajarotin toyibatin. Ini seharusnya digunakan terus-menerus. Kalau kemudian model atom ternyata bisa menjelaskan begitu banyak hal, ya seharusnya model kasyajarotin toyibatin ini pun menjelaskan banyak hal. Apalagi terutama misalkan di sini dalam hal integrasi keilmuan, ya kita ingatnya modelnya adalah model pohon yang bagus ini. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi mari kita perjelas bagaimana konkretnya di dalam diri kita itu penerapannya bagaimana.
berkaitan dengan model itu. Kita akan lihat di sini. Jadi manusia itu secara alamiah itu tidak akan melihat alam semesta ini sebagai sesuatu yang acak. Manusia itu adalah makhluk yang mencari pola, dan kalau kemudian nggak ada polanya, ya kemudian menciptakan pola. Jadi manusia itu melihat informasi apapun, informasi yang mentah ya. Jadi kita sebut data, informasi atau apapun itu akan diubah. Kita lihat di sini manusia. Di sini apapun informasi yang masuk itu melalui innas sam'a, melalui telinga, kemudian yang masuk melalui mata di sini, ini akan diproses. Innas sam'a wal basoro. Nah, ini akan diproses. Pasti ada programnya. Pasti ada programnya. Ada kesadaran yang memprosesnya. Jadi kita lihat di sini, kalau di sini ini di sini ada programnya. Kita programnya wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini hati, kemudian ini pakai sarung, ada kakinya. Jadi diproses di sini, jantung dan pikirannya di sini. Kemudian ini outputnya ini bisa lewat mulut di sini, ini output. Ya. Di mulut itu kalau yang betul kita itu dengan mulut itu kita berdalil. Jadi berpikir runut, tapi kadang-kadang kita sering itu juga berdalih. Bahkan sampai di akhirat pun kita masih bisa berdalih. Kita berdebat, seandainya saya dihidupkan lagi, nanti saya akan menjadi ahli sedekah, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Makanya nanti mulut itu akan ditutup, karena mulut itu kemampuan berdalihnya itu bahkan sampai ke akhirat ya. Jadi di akhirat itu nanti outputnya ketika mulut ditutup di sini, output hasil kesadarannya adalah muncul di sini ya, lewat tangan, lewat kaki. Ini outputnya, output kesadaran kita. Al-yauma nahtibu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti di akhirat itu al-yauma nahtimu ala afwahihim, ditutup mulutnya mereka. Wa tukallimuna aydihim, maka kemudian berbicara tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan memberi persaksian kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Nah, ini manusia seperti itu. Nah, ini output input ini dikelola itu oleh program di sini ya, operating sistemnya di sini. Operating sistemnya adalah di sini, OS-nya. OS tauhid ini yang mengendalikan input output ini seharusnya selalu diperbarui. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah, bahasanya. Kalau bahasa agama, bahasa fikirnya seperti itu. Ini OS-nya ya. Jadi OS tauhid. Kalau yang masih terawat ya, kita akan tauhidnya akan yakin bahwa satu sama dengan satu. Tapi kemudian kalau rusak ya, ini yang tauhid yang terawat ya, satu sama dengan satu. Kalau yang sudah rusak itu satu sama dengan nol, percaya Tuhan, percaya Allah, tapi menganggap Allah itu tidak berdaya apa-apa, orang Yahudi. Atau bisa juga satu sama dengan tiga,
orang Nasrani, atau 1 sampai dengan 2 orang Majusi, atau secara umum pola pikir ilmiah itu sering 1 sama dengan 2 di sini ya. Jadi, nah ini kita perlu bagaimana tauhid itu supaya kita tuh menjaga 1 sama dengan 1. Jadi pola pikir titik ba, pola pikir tauhid, pola pikir kasajaratin thayyibatin, ini adalah bagaimana kita merawat tauhid supaya kita 1 sama dengan tauhid, 1 sama dengan 1. Tauhid itu bukan hanya diucapkan, tapi berbuah tindakan. Jadi yang namanya tauhid itu sebenarnya yang pertanyaan yang paling dasar, kalau tauhid itu pasti benar, yang pertanyaan berikutnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Jadi tauhid itu kita ini perlu hal yang dijelaskan lagi, bahwa yang namanya tauhid itu ini sudah pasti benar. Ini sudah pasti benar. Karena sudah pasti benar, ya kita bukan membuktikan tauhid ya, tapi adalah bagaimana tauhid itu relevan, bermanfaat, berbuah setiap musim. Ini detail operasionalnya bagaimana. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, ini gambaran cara singkat di mana yang namanya model bahwa al-ilmu nuqtah, ilmu adalah dalam 1 titik, model titik ba, maupun model kalimat thayyibah, kalimat tauhid seperti pohon, ini secara umum adalah pada ilustrasi gambar yang sangat bagus ini. Ini sebenarnya hari ini tadi rencananya mau membahas Romaisme ya, membahas Romaisme. Ini sesuatu yang ternyata lumayan mewabah, dan ini cukup merusak pola pikir tauhid kita. Tapi kita tahan dulu, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.